Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak? Ibu selalu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran sosiologi masih dalam tema jenis-jenis lembaga sosial, yang mana sebelumnya sudah ada satu jenis lembaga sosial yang sudah Ibu jelaskan, yaitu lembaga keluarga. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui pengertian pendidikan. Kalian juga dapat mengetahui macam-macam lembaga pendidikan, dan kalian dapat menganalisa fungsi dari lembaga pendidikan. Baik, langsung saja akan Ibu jelaskan mengenai lembaga pendidikan. Kita mulai dari yang pertama, pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu apa sih? Kalian pasti sering mendengar kata pendidikan, dan lembaga yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, masih ingat kan? Nah, berikut pengertian lembaga pendidikan dari beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Hasbullah, pendidikan atau lembaga pendidikan yaitu suatu tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan menurut Nung dan Fenty Himawati, lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya sebuah proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Sedangkan menurut Dr. Andes Haji Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, lembaga pendidikan yaitu sebuah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggarakannya pendidikan terhadap peserta didik. Sampai sini dapat kita simpulkan bahwa lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik. Sampai sini sudah jelaskan pengertian dari lembaga pendidikan. Baik, Ibu lanjutkan yang kedua, macam-macam lembaga pendidikan. Ada 3 macam lembaga pendidikan. Yang pertama ada lembaga formal, yang kedua ada lembaga non-formal, yang ketiga ada lembaga informal. Selanjutnya akan Ibu bahas secara lebih rinci dari ketiga macam lembaga ini. Dimulai dari lembaga pendidikan formal, yang mana pendidikan formal ini dilaksanakan di sekolah yang didapati secara sistematis, adanya keteraturan, bertingkat, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sekolah yang lahir di masyarakat dan berkembang dari dan oleh masyarakat ini merupakan alat yang bertugas untuk memberikan pelayanan pengajaran dalam belajar. Kita bisa lihat contohnya di sini ada pendidikan umum seperti dari tingkat SD, SMP, SMA maupun kejuruan, vokasi, profesi, dan khusus. Sedangkan lembaga non-formal atau lembaga pendidikan di luar dari lembaga formal, yang mana diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan, berfungsi sebagai penambah atau pelengkap dari lembaga pendidikan formal. Di sini kita bisa lihat contohnya melalui gambar, ada lembaga kursus belajar,
ada majelis taklim, ada ekskul maupun lembaga kesenian atau komunitas. Selanjutnya yang ketiga ada lembaga informal. Nah, lembaga ini adalah kegiatan pendidikan keluarga yang mana lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama dari seorang anak. Orang tua melakukan sosialisasi kepada anak untuk memberikan pengalaman baik itu cara bertingkah laku dan sebagainya. Nah, ciri-ciri pendidikan informal meliputi pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Adanya guru pendidikan informal adalah orang tua. Dan yang terakhir, tidak adanya manajemen yang jelas, berbeda dengan lembaga formal yang mempunyai struktur. Selanjutnya, fungsi dari lembaga pendidikan. Kita lihat di sini ada dua fungsi dari lembaga pendidikan menurut Horton and Hahn. Masih ingat kan fungsi lembaga? Ada fungsi manifest dan fungsi laten atau fungsi yang disadari dan fungsi yang tidak disadari. Nah, berikut fungsi manifest dari lembaga pendidikan. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat individu untuk kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Kebalikannya dari fungsi manifest yaitu ada fungsi laten. Yang pertama, untuk mengurangi pendidikan orang tua, yang mana di sini dimaksudkan orang tua melimpahkan tugasnya dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah. Kedua, untuk mempertahankan sistem kelas sosial yang mana sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan untuk menerima perbedaan dan menjadi saluran mobilitas ke status sosial yang lebih tinggi. Yang terakhir, ada memperpanjang masa remaja. Fungsi ini seringkali kita tidak menyadari bahwa sekolah dapat memperlambat masa dewasa seseorang siswa karena siswa ini masih bergantung secara ekonomi pada orang tuanya. Sampai sini, Ibu rasa cukup jelas mengenai fungsi manifest dan fungsi laten dari lembaga pendidikan. Untuk itu saja penjelasan dari Ibu mengenai lembaga pendidikan. Untuk lembaga sosial lainnya akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Sampai sini dulu, terima kasih yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.